Di tengah hiruk pikuk pasar Klewer yang bau amis ikan dan keringat bercampur jadi satu, nama Botak Sastro disebut-sebut dengan setengah berbisik, setengah takut. Lelaki berbadan tambun dengan kepala mengilap seperti kelapa muda itu dikenal bukan hanya karena pukulannya yang keras, tapi juga karena tatapannya yang bisa membuat nyali ciut seketika. Ia tak pernah bicara panjang, hanya dua kata cukup, bayar sekarang. Dan setiap kata itu diucapkan, pedagang, baik tua, muda, legal, ilegal, langsung mengais kantong tanpa berani menawar. Pukul 8 pagi, ia berjalan menyusuri lorong pasar dengan langkah berat. Kaos oblong hitam ketat, sarung disampirkan di bahu, dan sebatang rokok kretek terselip di bibir. Suara sepatunya menghantam lantai basah seperti dentang genderang perang. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya, bahkan anjing pasar pun memilih diam di bawah gerobak, ekornya terselip di antara kaki. Botak Sastro bukan sekadar preman, ia adalah institusi. Raja tanpa mahkota, yang membungkam siapapun dengan satu lirikan. Namun di balik tampang ganasnya, Sastro menyimpan api yang terus membakar dalam diam. Ia tidur di bangku kayu sempit di balik kios, menyandarkan hidup pada setoran harian dan sisa nasi bungkus dari pedagang pecel. Kadang, malam-malam ia terbangun, menatap langit-langit pasar yang bocor, dan bertanya pelan, apa aku masih punya tempat pulang? Tapi pagi datang membawa rutinitas yang menenggelamkan pertanyaan-pertanyaan itu dalam tumpukan uang receh dan ancaman. Hari itu berbeda. Di atas meja kayu lapuk di pos belakang pasar, terselip sepucuk surat yang dilipat rapi. Tak ada nama pengirim, hanya aroma daun jati dan tanah basah yang seketika membawa Sastro mundur puluhan tahun ke belakang. Ia membuka lipatannya perlahan, dan tulisan tangan yang tak asing membuat jantungnya berdetak tak karuan. Ibumu sakit. Kalau masih ada sedikit saja hatimu, pulanglah. Tertanda, Mbah Karmin, tetangga sebelah rumahnya di kampung. Sastro terpaku. Tangan yang biasa menggenggam pentungan kini gemetar. Dunia pasar yang gaduh mendadak sunyi, seolah setiap suara dibungkam oleh isi surat itu. Napasnya sesak, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang sudah lama ia kubur mulai menggeliat dari dasar hati, rasa bersalah. Ia mengingat wajah ibunya yang dulu menangis di beranda, memohon agar Sastro kecil tak ikut rombongan maling kayu ke hutan. Tapi ia tetap pergi, dan sejak itu, tak pernah kembali. Botak, setorannya mana? Teriak seorang pedagang ayam sambil menyodorkan amplop. Tapi Sastro hanya memandangi surat di tangannya, tak menjawab. Pandangannya kosong, pikirannya jauh menembus lorong waktu. Dunia yang ia bangun dari ancaman dan kekerasan terasa hampa di hadapan secarik kertas yang mengandung ribuan penyesalan. Ia berdiri pelan, melipat surat itu dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke saku dada. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, Botak Sastro tidak menyelesaikan putaran pasar. Ia hanya berjalan keluar, melewati deretan warung, menolak sapaan, dan menuju ujung terminal. Asap rokoknya membubung ke langit pagi yang pucat, dan di bawah sinar matahari, kepala botaknya memantulkan cahaya seperti sebuah pertanda, Raja Pasar telah terguncang. Di dalam dirinya, ada pergulatan yang lebih dahsyat dari bentrokan preman manapun. Bukan tentang harga diri, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang rumah, tentang ibu, dan tentang apakah seorang preman berdarah dingin masih punya kesempatan untuk menebus dosanya. Sastro menatap langit dan menghela napas berat. Mbah Karmin, gumamnya lirih, tunggu aku pulang. Sastro duduk di bangku kayu terminal, diam seperti patung, sementara suara klakson dan teriakan kenek berlalu lalang di sekelilingnya. Ia menggenggam tiket bus ekonomi jurusan Wonogiri, kertas kecil yang terasa lebih berat dari pentungan besinya. Kepalanya tertunduk, bukan karena lelah, tapi karena dihantam rasa yang tak ia kenali lagi, gentar. Sudah 12 tahun sejak terakhir kali ia menginjak tanah kelahirannya. Dan saat itu pun, ia pergi dalam amarah, meninggalkan ibunya yang jatuh berlutut, memanggil-manggil namanya di tanah pekarangan. Bas datang dengan bunyi mesin tua yang menggeram, seolah ikut merasakan beratnya langkah Sastro. Ia naik tanpa banyak bicara, duduk di bangku paling belakang, punggungnya bersandar keras ke dinding besi. Ia mengeluarkan surat dari saku, membacanya lagi. Tinta tulisan tangan itu mulai luntur oleh peluh dan jemari kasarnya. Namun setiap huruf tetap menyayat. Kalau masih ada sedikit saja hatimu. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari pukulan preman manapun yang pernah ia hadapi. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam. Setiap tikungan, setiap sawah yang terhampar,
setiap tiang listrik berlumut, membuka kotak kenangan dalam kepalanya. Ia mengingat wajah ayahnya yang dingin dan kaku seperti patung batu, kakak laki-lakinya yang meninggal karena tawuran antar kampung, dan malam-malam saat ibunya menyembunyikannya di dapur dari kejaran aparat desa. Sastro belajar kekerasan bukan dari jalanan, tapi dari rumah. Dan ketika ia tumbuh besar dan tak bisa lagi disembunyikan, ia pergi. Lari, menjadi buas agar tak kembali tersakiti. Setibanya di terminal kecamatan, ia turun tanpa membawa apa-apa selain tubuh yang telah ditempa ribuan bentrokan. Langkahnya berat menyusuri jalan desa, kini sudah beraspal, tak lagi tanah merah becek seperti dulu. Anak-anak kecil berlari, menatapnya dengan rasa penasaran yang samar takut. Ia melihat rumah-rumah baru berdiri di kiri kanan jalan, tapi sebagian wajah tampak familiar, lebih tua, lebih letih. Beberapa orang langsung membalikkan badan saat melihatnya. Bisik-bisik mulai terdengar. "Loh, itu si Sastro." "Iya. Botak yang dulu kabur itu." Ia tak menjawab sapaan, tak menoleh pada bisik-bisik. Hatinya terlalu penuh oleh sesuatu yang nyaris membuatnya muntah. Rumahnya ada di ujung jalan, masih berdiri meski temboknya mulai retak dan catnya mengelupas. Di depan rumah itu, duduk seorang lelaki renta dengan tongkat kayu. "Mbah Karmin." Lelaki itu memandang Sastro dengan mata yang basah tapi tegas. "Akhire kowe teko, Le," ucapnya pelan. Dan Sastro, lelaki yang tak pernah tunduk pada siapapun, hanya bisa mengangguk pelan. Pintu rumah itu terbuka, dan di ambang pintu, tampak seorang perempuan tua kurus dengan rambut yang telah memutih seluruhnya. Wajahnya keriput, tapi mata itu, mata yang dulu penuh air saat memohon anaknya tak pergi, masih sama. "Ibu." Sastro berdiri kaku, bibirnya terbuka tapi tak keluar suara. Dunia seperti mengecil. Seluruh pasar, seluruh keganasan, semua rekor pukulan dan ancaman yang pernah ia buat, seolah tak ada artinya saat ia melihat wanita itu berdiri lemah namun tetap tegar di hadapannya. "Le, pulang ya." Suara ibunya serak, hampir tak terdengar, tapi bagi Sastro, itu seperti palu godam menghantam dadanya. Ia berlari. Ya, botak Sastro, preman pasar, berlari menuju pelukan seorang ibu. Dan saat ia memeluk tubuh tua yang rapuh itu, air mata yang selama ini ia tahan mengalir deras, membasahi pundak ibunya yang gemetar. Ia menangis, seperti anak kecil. Dunia akhirnya berhenti menggertak, dan Sastro pun menyerah, kepada rumah, kepada ibu, dan kepada masa lalu yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Keesokan paginya, embun masih bergelayut di daun kelor di pekarangan ketika Sastro membuka mata. Ia tidur di balai-balai bambu, kamar lamanya sudah lama dijadikan gudang. Bau tanah basah dan kayu lapuk menyambutnya, aroma yang dulu akrab, kini asing. Ia duduk perlahan, menatap dinding rumah yang penuh coretan masa kecil. Ada garis tinggi badannya, bekas ukiran, nama, dan satu gambar perahu yang dulu ia gores dengan paku karatan. Semua terasa jauh, seperti mimpi yang tertinggal. Langkah pertama keluar rumah adalah kejutan. Di tempat lapangan tanah biasa mereka main bola, kini berdiri balai desa 2 lantai yang mewah. Jalan kecil menuju sungai sudah dipaving rapi. Bahkan warung Gunarti yang dulu reyot sekarang jadi minimarket. Sastro berjalan menyusuri kampung dengan perasaan hampa. Dunia ini berubah terlalu banyak. Tapi yang paling menusuk, bukan bangunan atau jalan, adalah cara orang-orang memandangnya. Anak-anak kecil yang dulu biasa memanggilnya, Mas Sastro, kini bersembunyi di balik ibunya. Para lelaki tua menyipitkan mata, dan para perempuan saling mencubit lengan saat ia lewat. Ia mendengar bisikan seperti pisau, "Itu loh, preman pasar. Dulu nyaris bunuh anaknya Pak Lurah." Bisikan itu tajam, menoreh dalam. Padahal ia belum berkata apa-apa. Belum sempat minta maaf. Tapi bagi mereka, ia bukan Sastro pulang kampung, ia adalah hantu dari masa lalu yang datang untuk mengusik kembali luka yang belum sembuh. Ia berhenti di depan surau kecil, tempat dulu ia mengaji sambil nyolong ketan dari dapur Bu Nyai. Ada seorang lelaki berdiri di teras surau, mengenakan baju koko dan sarung bersih. Wajahnya bersih, janggut rapi, dan tubuhnya tegap. Sastro mengenalnya seketika. Trimo, teman sepermainan, teman seperkara, tapi berbeda jalan. Trimo yang dulu sama-sama nakal, memilih jalan tobat dan kini dikenal sebagai tokoh masyarakat. Mata mereka bertemu, dan tak ada senyum. "Kowe dateng-dateng gowo apa, Sastro?" tanya Trimo pelan, tapi nadanya seperti cambuk.
Kampung ini wis damai. Aja nganti rusak maneh mergo masa lalumu. Sastro menelan ludah. Tangannya mengepal, naluri lamanya muncul, ingin membalas dengan ancaman. Tapi ia menahan. Ia datang bukan untuk perang. Ia datang karena ibunya. Ia datang karena ia ingin menjadi manusia, bukan bayangan. Aku pengin nengok ibu, Mo, jawabnya datar. Wis wayahe aku bali. Kepingin nutup dalan seng salah. Tapi Trimo hanya menggeleng pelan. Boten gampang, le, wong-wong durung iso lali. Sampeyan kudu ngerti, sampeyan ninggalake luka. Dan luka kui, ora gampang mari. Sastro melangkah pergi dengan dada berat. Langkahnya berat, bukan karena tubuhnya, tapi karena beban penghakiman yang tak terlihat tapi terasa menusuk. Ia sadar, pulang bukan akhir cerita, tapi awal pertarungan yang jauh lebih rumit. Di kota, musuhnya jelas, preman lain, pedagang nakal, polisi bejat. Di sini, musuhnya adalah kenangan, dosa, dan pandangan mata yang tak percaya bahwa botak Sastro bisa berubah. Sore harinya, ia duduk di teras rumah, menatap langit jingga. Ibunya tertidur di dalam, batuknya kadang masih terdengar. Di kejauhan, suara kentongan ronda dipukul perlahan. Sastro memejamkan mata. Ia tahu, kampung ini sudah tak sama. Tapi ia juga tahu, disinilah satu-satunya tempat ia bisa mencari kembali dirinya yang hilang. Meski harus merangkak dari bawah, meski harus berdarah lagi, ia siap. Karena disinilah semuanya dimulai. Dan disinilah semuanya harus ditebus. Hari ketiga kepulangan Sastro, langit kampung mendung seperti hatinya. Ia berjalan pelan menyusuri jalan setapak ke arah sungai, tempat di mana dulu ia dan teman-teman bermain, bertarung, dan merangkai kenakalan. Suara air mengalir masih sama, tapi bebatuannya kini terasa asing. Ia menunduk, mengambil satu batu kecil, lalu duduk di atas akar besar pohon beringin. Di tempat itulah dulu ia menghajar Bagas, anak kepala desa, hingga pingsan. Gara-gara itulah, semua dimulai, pengusiran, kebencian, dan aib yang tak pernah dicuci oleh waktu. Ia masih ingat wajah ibunya malam itu, berdarah-darah karena mencoba melindunginya dari amuk massa yang datang ke rumah. Ia ingat bagaimana Pak Lurah berdiri dengan sorot mata dingin. Menyebutnya, anak setan, di hadapan warga. Tak ada ruang untuk pembelaan. Bagas 2 hari, dan nama Sastro dikutuk. Ibunya berlutut memohon agar diberi ampunan, tapi amarah lebih besar dari kasih. Ia diusir seperti binatang, hanya membawa tas plastik berisi baju dan dendam. Kini, luka itu belum sembuh. Rumah kepala desa masih berdiri kokoh di pinggir jalan utama. Lebih besar, lebih megah, dengan pelang bertuliskan, H. Sugeng Pranoto, Kepala Desa Wonosari. Sastro berdiri di seberangnya, menatap rumah itu dengan mata yang tak lagi marah, tapi lelah. Ia ingin masuk, bicara, minta maaf. Tapi bagaimana meminta maaf atas sesuatu yang orang lain anggap tak termaafkan? Tak lama kemudian, pintu rumah itu terbuka. Seorang lelaki parubaya keluar, mengenakan batik dan peci. Wajahnya persis Bagas, masih menyisakan bekas pukulan di alis kanannya. Mereka saling memandang. Tak ada senyum, tak ada kata, hanya dua lelaki yang berdiri di antara masa lalu yang tak pernah benar-benar berlalu. Bagas maju beberapa langkah, lalu berkata pelan, "Apa kamu pulang untuk cari ribut lagi?" Sastro menghela napas. "Aku pulang buat ibuku, bukan buat nyakitin siapa-siapa," jawabnya datar, menahan gelombang perasaan yang mendidih. Bagas menyeringai dingin. "Ibumu orang baik, tapi kamu tetap preman, Sastro. Walau kepalamu botak lebih licin dari dulu, hati orang itu susah diganti." Kata-kata itu tajam, tapi Sastro tak membalas. Ia tahu, ini harga dari dosa yang pernah ia tanam. Dan ia bertekad menanggungnya, seberat apapun. Kabar pertemuan mereka cepat menyebar. Warga mulai berkumpul di warung, membahas kemungkinan keributan. Botak balik buat balas dendam. Nanti juga bikin onar lagi. Ibu Sastro mendengar semuanya dan hanya bisa menangis pelan di kamarnya. Ia tahu anaknya sudah berubah, tapi dunia tak pernah sabar memberi kesempatan. Ia hanya bisa berdoa, agar kampung ini melihat bahwa preman pun bisa tumbuh jadi manusia. Malam harinya, Sastro duduk di balai-balai rumah, menatap lampu minyak yang temaram. Hatinya genting. Ia bukan takut pada orang-orang, tapi takut pada dirinya sendiri. Takut jika amarah lamanya kembali. Tapi ia menahan, karena kali ini,
ia tak datang untuk menang, ia datang untuk menebus. Dan setiap luka yang dibuka kembali, ia relakan jadi jalan pulang. Ia siap, meski harus berdiri sendirian melawan masa lalu yang tak adil. Malam itu hujan turun perlahan, mengetuk atap seng rumah seperti bisikan-bisikan masa silam yang tak kunjung reda. Sastro duduk di sisi ranjang, memandangi ibunya yang terbaring lemah. Tubuhnya kian kurus, napasnya tersengal pelan seperti sedang bernegosiasi dengan maut. Di meja kecil di samping ranjang, segelas air putih dan botol obat generik berdiri bisu. Ia menggenggam tangan ibunya, tangan yang dulu sering menamparkan pipinya ketika nakal, kini kering dan dingin seperti ranting tua yang hampir patah. Ibu minta maaf, Le, suara itu nyaris tak terdengar, tapi bagi Sastro, kata-kata itu menembus tulangnya. Ia terkejut, bahkan nyaris tersulut. Ibu minta maaf. Kenapa? Tanyanya dengan suara berat, separuh marah, separuh hancur. Sang ibu menatapnya dengan mata berkaca, tersenyum dengan getir. Ibu dulu biarkan kamu pergi. Ibu pikir itu yang terbaik. Tapi setiap malam, ibu nyalakan lampu depan, berharap kamu pulang. Kamu pulang? Le, tapi ibu sudah terlalu tua untuk menebus semuanya. Air mata Sastro mengalir, jatuh di punggung tangan ibunya. Ia menggigit bibir, menahan isak. Bukan salah ibu, aku yang bodoh. Aku yang ngeyel, yang bikin aib. Tapi ibunya hanya menggeleng pelan. Kamu nakal, iya, tapi kamu masih anak ibu, dan ibu salah karena menyerah. Ucapan itu membuat jantung Sastro seakan diremas. Selama ini, ia pikir ibunya membencinya. Ternyata tidak, yang terjadi adalah dua orang yang saling mencintai tapi sama-sama patah, tak tahu caranya saling meraih kembali. Kilatan petir membelah malam, dan sejenak wajah ibu Sastro diterangi cahaya putih. Wajah itu begitu renta, begitu asing, namun juga sangat akrab. Sastro menunduk, mencium tangan ibunya yang lemah. Ibu, aku pulang bukan karena terpaksa. Aku pulang karena cuma di sini aku bisa jadi manusia. Suaranya bergetar. Ia tak lagi bisa menyembunyikan hatinya di balik tubuh kekar dan kepala botaknya. Di hadapan ibunya, ia bukan preman. Ia hanya seorang anak yang haus pelukan. Jam bergulir lambat. Hujan masih turun. Di luar, suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan. Di dalam kamar sempit itu, dua hati yang lama terpisah saling menyatu dalam diam. Sastro duduk di samping ranjang, tak bergerak. Ia takut jika berpaling sejenak, ibunya akan pergi diam-diam seperti embun yang lenyap sebelum fajar. Ia menatap wajah ibunya yang tertidur, lalu berbisik, aku bakal ganti semuanya, Buk. Sekalipun dunia nggak percaya, aku bakal buktikan. Keesokan paginya, Sastro bangun lebih awal. Ia membantu membersihkan rumah, menyapu halaman, bahkan mencuci pakaian ibunya. Tetangga yang lewat hanya melirik, bingung, tak percaya. Botak Sastro, si bengis, kini jongkok mencuci kain batik dengan sabun colek. Namun ia tak peduli. Ia tahu, perubahan bukan soal membuat orang kagum, tapi soal menghapus luka sedikit demi sedikit, dimulai dari rumah, dimulai dari ibu. Dan hari itu, Sastro berjanji dalam hati, selama ibunya masih bernafas, ia akan menjadi pelindung rumah ini. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan penebusan. Ia akan menjadi orang yang berbeda, meski harus dihina, diremehkan, dan ditolak. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sastro tahu apa itu pulang, dan ia tak akan kehilangan lagi. Hari itu, matahari bersinar pucat di langit kampung, seperti enggan menyinari tanah yang masih menyimpan dendam. Sastro berdiri di depan pos ronda, tempat yang dulu ia kuasai bersama geng kecilnya. Kini, ia berdiri sendirian, membawa beberapa sak semen dan alat pertukangan. Ia tak lagi mengacungkan pentungan, tapi membawa palu dan niat baik. Ia ingin membangun ulang pos ronda yang sudah lapuk, sebagai bentuk permintaan maaf diam-diam pada kampung yang pernah ia hancurkan. Namun langkahnya tak semulus niatnya. Beberapa pemuda kampung datang, salah satunya Darto, anak Pak RT yang dulu pernah dipukul Sastro karena hanya salah memberi kembalian. Darto kini tumbuh gagah, dan dendam masa kecilnya masih hidup. Mau bikin apa, Sastro? Bikin sarang buat nyamuk, atau buat kumpulin anak-anak buat tawuran lagi? Tanya Darto sinis. Sastro tak menjawab. Ia tahu, melawan hanya akan memicu bara lama yang belum padam. Aku cuma mau bantu. Itu aja, jawabnya pelan sambil membuka karung semen.
Tapi Darto tertawa keras. Bantu, preman kayak kamu bantu. Mending kamu angkat kaki sebelum bikin masalah lagi. Serangan verbal itu disambut dengan tawa oleh teman-teman Darto. Sastro menggenggam palunya erat, napasnya mulai memburu. Daging lamanya, insting lamanya, berontak. Tapi wajah ibunya yang terbaring di ranjang tiba-tiba melintas di benaknya, dan ia menunduk, menahan amarah yang sudah terbiasa meledak. Dengan suara berat, ia berkata, "Kalau memang kalian gak mau, aku pergi. Tapi satu saat kalian tahu, niat baik pun bisa datang dari orang yang pernah salah." Ia mengangkat karung semen dan pergi, pelan, menjauh dari pos ronda. Namun punggungnya seperti terbakar oleh pandangan sinis yang mengikutinya. Langkah itu terasa lebih berat dari perkelahian manapun yang pernah ia jalani di pasar atau terminal. Di rumah, ibunya memperhatikan matanya yang sembab. "Kowe kelahi, Le?" tanyanya pelan. Sastro hanya menggeleng, duduk di lantai sambil mencuci kaki. "Enggak, Buk, cuma diingatkan, aku ini siapa?" Ibunya menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara serak, "Maafkan mereka, Le. Sama seperti kamu ingin dimaafkan." Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang. Meminta maaf mudah, memaafkan jauh lebih sulit. Dan kadang, luka yang ada bukan hanya di satu sisi. Malamnya, Sastro duduk di teras, menatap kampung yang diam. Ia tahu, waktu tak bisa diputar. Tapi ia juga tahu, luka yang dibiarkan tanpa sentuhan akan membusuk. Ia mulai menulis sesuatu di kertas sobekan kalender, sebuah surat untuk kepala desa, untuk Trimo, bahkan untuk Bagas. Ia tulis dengan kata-kata yang susah ia temukan, kejujuran, permintaan maaf, dan harapan. Ia tahu belum tentu mereka mau membaca. Tapi ia percaya, setiap luka butuh jembatan, bukan tembok. Dan meski langkahnya terseok, meski tiap niat baik disambut caci, ia tetap akan berjalan. Karena bagi Sastro, satu-satunya jalan pulang yang sejati adalah menempuh semua luka, dan bertahan di tengah penolakan yang paling menyakitkan. 3 hari setelah surat-surat itu disebar, tak satu pun yang menjawab. Rumah kepala desa tetap tertutup untuknya. Trimo hanya melemparkan tatapan tajam saat mereka bertemu di jalan. Dan Bagas, ia malah menyebarkan isu bahwa Sastro tengah menyusun rencana balas dendam. Warga yang semula hanya waspada kini mulai resah. Ada yang mengunci pagar 2 kali lipat. Ada yang membatalkan ronda malam kalau tahu Sastro lewat. Dendam lama yang nyaris padam kembali disulut oleh bisikan-bisikan ketakutan. Puncaknya terjadi malam Jumat. Sebuah warung milik Bu Marni dilempari batu oleh orang tak dikenal. Kaca depan pecah, dan di dindingnya tertulis, "Ini baru awalnya." Warga sontak geger. Dan, seperti yang bisa ditebak, semua telunjuk mengarah ke satu orang, Sastro. Padahal malam itu ia tengah mengompres ibunya yang demam tinggi. Tapi siapa peduli? Nama lamanya lebih kuat dari alibinya. Kepala dusun datang malam itu juga, menanyakan keberadaannya saat kejadian dengan nada penuh curiga. Sastro nyaris meledak. Amarahnya menuntut pembalasan, mulutnya ingin berteriak, mengutuk dunia yang tak adil. Tapi ia hanya menarik napas panjang, dan berkata lirih, "Aku bukan Sastro yang dulu." Namun dalam hatinya, api kecil mulai menyala. Bukan api untuk menyerang, tapi nyala panas yang membakar kesabaran. Ia mulai bertanya, sampai kapan ia harus menunduk untuk masa lalu yang tak bisa ia ubah? Sampai kapan ia harus menanggung dosa sendirian? Malam itu, ibunya menggenggam tangannya erat. "Sabar, Le, sabar ya. Wong sabar bakal menang." Tapi Sastro hanya terdiam. Ia mencium kening ibunya, lalu keluar rumah. Di jalan, ia bertemu dengan Wito, teman lamanya dari pasar. Wito, yang dulu ikut dalam beberapa perkelahian, kini jadi sopir truk antar juragan beras. Wito menepuk bahunya dan berkata, "Kalau lu butuh tempat aman, gue bawa aja ke kota lagi. Kita buka lapak baru. Di sini lu bakal digerus pelan-pelan." Sastro menggeleng. "Gue udah terlalu lama lari, tuh. Sekarang waktunya gue berdiri. Mau orang hina, mau orang tuduh, biarin. Tapi gue bakal buktiin, gue bisa berubah." Wito menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Tapi hati-hati, ada yang gak pengen lu berhasil, Sas. Dendam itu bukan cuma milik lu." Kata-kata itu menancap dalam, karena Sastro sadar, yang membenci dirinya bukan hanya kampung ini, tapi ada satu orang yang menyimpan dendam lebih dalam dari siapapun, Bagas. Keesokan harinya, kabar tak sedap datang. Ibunya muntah darah dan harus dibawa ke puskesmas.
Tapi ketika Sastro hendak meminjam motor tetangga, tak satu pun yang mau menolong. Ia akhirnya menggendong ibunya sendiri, menyusuri jalan tanah dengan peluh bercucuran. Orang-orang hanya menonton dari balik jendela. Tak satu pun turun tangan. Dan di titik itulah, dendam mulai menyusup dalam dirinya, pelan, dingin, dan diam-diam. Di depan puskesmas, ketika akhirnya ia menurunkan ibunya yang setengah sadar, Sastro berdiri mematung. Matanya memandang ke arah kampungnya yang jauh di belakang. Napasnya berat, dan dadanya penuh luka yang tak kasat mata. Ia tahu, batas kesabarannya hampir habis. Dan ketika batas itu runtuh, ia takut bukan hanya kampung yang terbakar, tapi juga dirinya sendiri. Pagi itu, udara kampung terasa ganjil. Langit cerah, tapi suasananya tegang. Seolah semua orang menunggu ledakan yang tak bisa dihindari. Di dalam ruang rawat sederhana puskesmas, Sastro duduk di kursi plastik, memandangi ibunya yang belum sadar sepenuhnya. Selang infus menusuk punggung tangan sang ibu yang semakin kurus. Dokter berkata dengan suara datar, terlambat sedikit saja, mungkin beliau tak bisa diselamatkan. Kalimat itu menggema di kepala Sastro, memukulnya lebih keras dari pukulan manapun yang pernah ia terima di jalanan. Saat dokter pergi, Sastro keluar untuk mengambil napas. Di luar, ia melihat beberapa pemuda kampung berdiri di depan gerbang puskesmas. Salah satunya Darto. Mereka bersandar di motor, tertawa, lalu salah satu dari mereka, Jamal, berkata keras, ibunya Sastro masuk rumah sakit. Kasihan, ia kena karma kali. Tawa mereka pecah. Dan dunia di kepala Sastro ikut pecah. Ia memejamkan mata, menahan bara yang membakar tenggorokannya. Tapi tangan kirinya mengepal, begitu keras hingga nadi di pelipisnya berdenyut. Ia berjalan ke arah mereka. Langkahnya berat, seperti membawa semua amarah yang selama ini ia pendam. Saat sampai di depan Darto, ia berkata pelan, kamu hina ibuku sekali lagi, aku bakal lupa kalau aku udah berubah. Darto meludah ke tanah, menantang, loh, bukannya kamu udah tobat? Atau preman tetap preman? Iya. Sastro menatapnya dalam-dalam. Tapi sebelum tangannya mengayun, ia melihat perawat keluar dari pintu membawa obat. Wajahnya kembali pada ibunya, dan bara itu kembali ia telan, meski dadanya nyaris meledak. Malam itu ia tak tidur. Duduk di samping ranjang ibunya, ia menulis sesuatu di sobekan kardus, bukan surat permintaan maaf, bukan curahan hati, tapi janji. Janji bahwa ia akan tetap berdiri, apapun yang dilemparkan ke arahnya. Mereka boleh benci, boleh lempar batu. Tapi aku akan bertahan, karena ibu butuh anaknya, bukan preman. Ia lipat tulisan itu, taruh di bawah bantal ibunya, dan keluar diam-diam. Ia pergi ke warung Bu Marni yang kacanya masih pecah. Tanpa bicara, ia mulai menyapu pecahan, menyingkirkan puing-puing, dan mengganti kaca dengan plastik bening. Bu Marni sempat ingin mengusirnya, tapi hanya berdiri diam. Perlahan, warga mulai melihat dari kejauhan. Beberapa mulai berbisik, tapi tak satu pun mendekat. Sastro tak berharap disambut. Ia hanya ingin dikenang sebagai seseorang yang mencoba memperbaiki, walau dari reruntuhan. Tapi ketika pagi menjelang, kabar buruk datang seperti badai. Di dinding musola kecil kampung, seseorang mencoret tulisan besar dengan cat merah, botak setan pengecut. Angin-anginan, kami tunggu, SAS. Kali ini bukan tuduhan, ini ancaman. Dan Sastro tahu betul siapa di baliknya, Bagas. Dendam yang dulu pernah ia tumbuhkan, kini tumbuh subur di dada orang lain. Tapi Sastro pun menyadari, ia tak bisa lari dari itu selamanya. Di ambang fajar, Sastro berdiri di depan musola, menatap tulisan itu. Angin dini hari meniup ujung sarungnya, dan matahari mulai menembus kabut. Sastro menyalakan rokok, menghisap dalam-dalam, lalu membuang napas panjang. Kalau memang waktunya, gumamnya lirih, aku akan hadapi. Tapi kali ini bukan dengan tinju, tapi dengan kepala tegak. Malam itu, kampung tampak seperti sarang amarah yang sedang menunggu waktu meledak. Beberapa pemuda mondar-mandir dengan bisikan-bisikan tajam. Nama Sastro kembali mengisi setiap warung, serambi, dan selipan percakapan yang dibisikkan ibu-ibu di belakang tirai. Namun yang paling panas datang dari Bagas, yang tak lagi menyembunyikan niatnya. Di balik kemeja batik dan senyumnya di hadapan warga, ia mulai menghasut dengan manisnya racun, Sastro akan buat onar lagi, kalau kita diam, kampung ini akan hancur. Seperti dulu, Sastro tahu ini akan terjadi.
Ia merasakannya di tiap tatapan yang menusuk punggungnya, di tiap langkah yang disertai bisik-bisik. Tapi ia tak surut. Ia terus memperbaiki pos ronda sendirian, mengecat pagar musola yang dicoret, menyapu jalanan yang dulu ia injak dengan sepatu penuh sombong. Ia tahu, yang ia lawan bukan cuma kebencian orang lain, tapi juga bayangan dirinya sendiri, sosok botak pemarah yang dulu jadi hantu kampung. Namun malam itu, sesuatu pecah. Rumah Bu Marni dibakar, api membubung tinggi, dan warga berhamburan keluar. Tapi seseorang berteriak, "Itu ulah Sastro." Dia balas dendam. Seketika semua mata mencari sosok botak itu. Sastro datang berlari dengan ember di tangan, ikut memadamkan api. Tapi semua sudah telanjur panas. Dari tengah kerumunan, Bagas melangkah maju, menunjuk lurus ke wajahnya. "Sudah cukup, Sas. Kau pikir kami bodoh? Ini semua cara halusmu balas dendam." Sastro hanya berdiri diam, wajahnya dilumuri asap dan abu. "Aku nggak bakar rumah itu," jawabnya pelan. Tapi suara Bagas lebih keras, lebih menyihir. "Bohong. Dulu kamu hancurin warung, mukulin orang tua, sekarang pura-pura jadi penyelamat." Sorak-sorai menyambut. Darto, Jamal, dan yang lain mengepung. Dalam sekejap, kampung berubah menjadi pengadilan liar. Sastro dikerubungi. Beberapa mulai mendorong, sebagian lagi mengangkat batu. Api di rumah Bu Marni belum padam, tapi amarah warga sudah membakar lebih hebat. Sastro tak melawan. Ia menunduk, menerima setiap cercaan. Tapi saat seseorang meninju rahangnya dari samping, ia roboh. Darah mengalir dari mulutnya, dan ketika kaki-kaki mulai menendang tubuhnya, wajah ibunya kembali hadir dalam benaknya, wajah yang mengatakan, "Sabar, Le. Wong sabar bakal menang." Tapi di dadanya, bara mulai menyala. Ia memeluk kepala, bukan karena takut, tapi karena ia sedang menahan sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakit, harga dirinya. Tiba-tiba, suara teriakan perempuan memecah malam. "Berhenti, berhenti, kalian semua." Itu suara Bu Marni. Dengan pakaian hangus dan kaki berdarah, ia berdiri di antara kerumunan. "Bukan dia yang bakar rumahku. Aku lihat sendiri." "Yang bakar, Bagas." Suasana hening seketika. Semua mata beralih pada Bagas. Wajahnya memucat. "Bohong. Mana buktinya? Dia preman? Kalian percaya dia?" Tapi kata-kata Bu Marni sudah cukup untuk mengguncang fondasi yang rapuh. Sastro perlahan bangkit, berdiri dengan tubuh berlumur luka, tapi mata yang menatap seperti besi panas. Ia menatap Bagas, bukan dengan dendam, tapi dengan kebenaran. "Selama ini, aku diam. Tapi malam ini, aku bukan preman, aku korban